Kita langsung ke Komisaris Independen PT Pelni, Kang Dede. Kami ingin tahu keriuhan yang terjadi di dalam ini seperti apa sehingga pembatalan penceramah dilakukan, Kang Dede. Ya, pertama yang kita sampaikan begini, Komisaris Utama PT Pelni itu Bapak Kiai Haji Ali Maskur Musa yang tidak akan diragukan siapapun tahu keislamannya, dan beliau berdiskusi dengan kami semua. Ini beliau ada dikirimkan beberapa saya dikirimkan ini ada apa, ini katanya radikal loh. Saya jujur saja, yang setahu saya, yang saya sangat familiar di depan saya Kiai Holil gitu, karena sering nge-tweet juga gitu, saya di Twitter juga sering lihat. Nah, dari keriuhan itu akhirnya kami Dewan Komisaris menyampaikan kepada direksi, ini kenapa bisa terjadi seperti ini, bagaimana ceritanya gitu kan. Disampaikanlah oleh Dewan Direksi, yaitu dia tadi bahwa tidak ada izin, ya kan. Yang kedua, belum disetujui acara itu oleh manajemen. Ya itu disampaikan gitu loh. Itu kan alasannya berarti lagi-lagi soal izin. Tapi apakah memang mengadakan kajian di bulan Ramadan di lingkungan Pelni ini baru pertama kali ini baru mau diadakan, atau sebelumnya sudah ada, Kang? Rutin. Nah, Kang, kalau pertanyaannya kalau sudah rutin, seharusnya ketika akan diadakan sebuah kajian yang sudah menjadi agenda tahunan, seharusnya tidak ada masalah lagi dong, Kang, karena sudah tahu ini pasti akan disetujui begitu karena merupakan agenda tahunan. Dan ini juga jangan juga seolah-olah media menyampaikan bahwa ini dihentikan secara keseluruhan, enggak gitu loh. Hanya untuk karena terjadi keriuhan ini di media sosial, makanya untuk sementara. Nah, Ramadan nanti tanggal 13, ya kan. Nanti manajemen lagi memikirkan agar tidak terjadi keriuhan ya, untuk sementara di acara yang kemarin flyernya itu yang dihentikan. Kang Dede, sebentar. Kang Dede, kami juga ingin tahu apakah ini karena individu pejabat di PT Pelni tersebut yang latar belakangnya juga masih di tracing oleh pihak perusahaan, bukan karena penceramahnya, Kang Dede. Kami ingin tahu dua hal ini. Bisa jadi. Akan saya sampaikan dari awal tadi, ini manajemen kan lebih kepada pelanggaran. Nah, dengan individu-individunya tentu manajemen sudah ngelihat semuanya. Tapi kami Dewan Komisaris tidak mengetahui bahwa kalau karyawannya seperti ini, karena kan tugas kami hanya mengawasi, tidak sampai ke level sampai harus tahu ini seorang per orang. Karyawan Pelni itu ada 5.700 orang. Tapi ada berapa, Kang? Mungkin pejabat di Pelni yang dicopot dari jabatannya, dan jabatannya ini siapa mereka? Title jabatannya? Levelnya Vice President, VP sama satu supervisor. Maksud kami secara posisi juga sudah sangat strategis, Kang Dede. Ya. Sebelumnya ada teridentifikasi mungkin mereka pernah punya track record apa sebelumnya sehingga mungkin yang mereka lakukan? Belum saya cek karena memang udah terlanjur rame, dan saya pun saya mengaku gini loh, yang namanya Kang Dede itu kan public enemy di sosial media. Jadi kalau nge-tweet apapun itu pasti rame gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya kalau menurut saya. Kapasitas saya sebenarnya sebagai komisaris hanya pengawas, tapi kan manajemen tidak punya akun pribadi, jadi saya lah yang nge-tweet. Jadi baik, Kang Dede. Ya, itu sih saja. Langsung kita ke MUI, Pak Anwar Abbas. Kami ingin tahu, Pak, ini ke depan menyikapinya seperti apa, Pak? Ini tinggal 1 minggu lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Kami yakin perusahaan-perusahaan ini juga bakal mengundang penceramah. Tapi kita tahu muatan penceramah yang diinginkan juga harusnya sudah diawasi ketat oleh MUI, diketahui oleh MUI, Pak Anwar Abbas. Ya, saya maaf sampai sekarang nggak paham saya ya. Peraturan yang dibuat itu seperti apa. Ya, di negeri ini ada hukum dasar namanya Undang-Undang Dasar 45 ya. Di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu pertanyaan saya, apa yang salah pada diri penceramah ini gitu? Saya minta bukti, apa buktinya mereka radikal? Nah, bagi saya ini belum bisa saya terima ini ya. Oke. Dan kalau dalam beberapa hari ini tidak ada apa, saya Anwar Abbas secara pribadi ya akan mengirim surat protes kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke, sikap pribadi. Karena saya adalah sekjen di waktu beliau jadi ketua umum. Oke, sikap Dan pribadi saya hafal betul apa yang ada dalam isi kepala beliau itu. Hafal betul saya bahwa
kita harus bertoleransi di dalam hal yang masuk ke dalam kategori majalul ikhtilaf. Kita harus bertoleransi. Tetapi kita tidak bisa bertoleransi kalau seandainya terjadi penyimpangan terhadap hal-hal pokok. Ya, oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya bisa membuktikan bahwa mereka telah melanggar hal-hal yang usuliyah, saya bisa terima. Tapi kalau seandainya mereka langgar itu bukan masalah yang usuliyah, tapi furu'iyah, ini bertentangan dengan sikap dari Wapres, sikap dan pandang dari Wapres. Timbul pertanyaan pada diri saya, mengapa di negeri ini yang dimana Wapresnya mantan ketua umum ini, kok ada orang yang berbuat seperti ini? Ini pertanyaan besar bagi saya. Maaf ini. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ini kalau seandainya tidak ada kejelasan, saya akan menyampaikan secara pribadi Anwar Abbas pribadi ya akan berkirim surat protes kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke, Pak Anwar Abbas sangat berkeberatan dengan adanya keputusan ini dan akan mengirimkan surat kepada Wakil Presiden. Silakan saja Pak, jalur apapun yang Bapak. Tapi kan Bapak mengatakan tadi secara pribadi, bukan secara institusi gitu. Nah, kalau secara institusi apa langgarnya Pak? Silakan aja, menurut saya sah-sah saja gitu Pak. Sah-sah saja Pak. Ini negara ini negara hukum, negara yang Secara bergantian, aja, Pak. secara bergantian, Pak Anwar dilanjutkan, Pak Anwar. Ya kalau bagi saya, karena saya paham betul ya, sikap dan pandangan Wakil Presiden ya, paham betul saya. Hafal saya itu ya. Beliau menjelaskan bahwa dalam hal-hal yang berhubungan dengan majalul ikhtilaf, ya dalam hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah furu'iyah, kita harus bertoleransi. Nah, tetapi dalam hal-hal yang bersifat usuliyah, ya kalau seandainya ada terjadi perbedaan pendapat, itu bukan perbedaan, tapi penyimpangan, dan itu adalah amputasi, itu bahasa itu. Pertanyaan saya, masalah apa dalam yang dilanggar oleh para penceramah ini yang bersifat usuliyah? Kalau mau bisa membuktikan, saya bisa terima kalau bisa buktikan. Tapi kalau saya tidak bisa membuktikan, ya saya protes gitu. Pak Anwar Abbas, saya dalam beberapa hari ini akan menunggu ya penjelasan dari pihak direksi dan pihak komisaris ya. Mana itu pelanggarannya itu? Pak, Mana saya tidak mengatakan radikalismenya. Pak Anwar harus menggaris bahwa yang saya sudah sampaikan dari awal tadi, bahwa saya menyampaikan tentang aturan yang ada di perusahaan, Pak. Ya. Bapak jangan ada seolah-olah pelanggaran dilakukan oleh karyawan Bapak. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Bapak nggak bisa mengatakan bahwa ini ada. Kalau untuk urusan toleransi Pak, perusahaan kami yang paling toleran Pak. Boleh saja Bapak cek aja. Tapi ini lebih kepada pelanggaran perusahaan. Itu yang Bapak harus garis bawahi. Ya, makanya saya ingin jelas, saya ingin mendapatkan penjelasan dari komisar dan direksi. Penjelasan dari saya udah jelas tadi Pak, bahwa ini pelanggaran ada di internal perusahaan. Tidak boleh ada aturan di negeri yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oh sangat Pak, saya setuju itu Pak. Saya setuju kalau itu. Saya juga warga negara Republik Indonesia yang... perusahaan Bapak melanggar Undang-Undang Dasar 45, perusahaan Bapak harus dibubarkan di negeri ini. Ya enak ada, bisa seenak itu Pak. Perusahaan dibubarkan Pak. Ada aturannya Pak. Dan kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oh nggak bisa Pak. Bapak jangan seenaknya bilang perusahaan mau dibubarkan. Semua itu ada Kang aturan. Dede. Bapak bilang tadi. Kang Dede, intinya, Kang Dede, kami butuh penegasan. Kang Dede, kami butuh penegasan dari PT Pelni. Artinya bukan secara individu penceramahnya, tapi personal pelanggaran dari pejabat di PT Pelni. Penegasannya di situ. Jadi Pak Anwar jangan membawa ke ranah bahwa saya yang nge-tweet ya karena itu akun pribadi. Akun pribadi saya mengatakan jika ada radikalisme di BUMN, saya siap berada paling depan untuk melawan radikalisme itu. Itu pertanyaan saya, siapa yang radikal di situ? Siapa yang radikal, tunjukkan sama saya. Bukan di Pelni-nya Pak, di BUMN saya bilang. Kalau ada radikalisme Pak, bukan di Pelni-nya itu pelanggaran Pak, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh karyawan. Pak, ya. Saya lebih anti radikalisme daripada Bapak. Oh, saya lebih dari anti dari Bapak. Kalau Bapak mau, saya lebih anti dari Bapak. Oke, baik. Berarti sikap dari Pak Anwar Abbas secara pribadi akan melayangkan surat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kalau secara Pak, maaf Pak, saya potong. Kalau secara MUI sendiri, apa sikap secara institusinya Pak Anwar Abbas? Kalau Pak Anwar Abbas akan bersurat. Bagi saya jelaskan tadi ya. Kiai Haji Ma'ruf Amin itulah Ketua Umum MUI yang sekarang jadi Wapres. Ketika beliau menjadi Ketua MUI, diputuskanlah kita tidak mengingkari akan adanya perbedaan-perbedaan. Dan kita akan bertoleransi kalau perbedaan-perbedaan itu masuk ke dalam kawasan furu'iyah. Baik. Kita harus bertoleransi dalam hal itu. Baik. Tetapi kalau Pak Anwar Abbas, Kang Dede, hal yang berusuliyah, kata beliau ini,
Itu tidak boleh ditoleransi, itu belajar. Ya itu diulang-ulang dari tadi Pak, udah berkali-kali Pak, substansinya itu bahwa yang saya sampaikan tadi adalah pelanggaran dari karyawan. Baik, terima kasih banyak Kang Dede, Pak Anwar Abbas, terima kasih banyak penjelasannya di program Kabar Petang. Durasi kita sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih.